Bang, tapi kalau dari pihak sana katanya bukan perampasan bang, itu klien abang nyerahin sendiri gitu bang. Gimana tanggapannya bang? Inisiatif sendiri. Agak kencang Pak. Nggak mungkin dia masnya kalau punya handphone dikasih ke orang boleh nggak? Nomor teleponnya juga nempel di situ, data-datanya di situ. Kalau sekarang juga ya, terpaksa iya, terpaksa dan tekanan iya pasti. Tekanan Nah, apa sih yang akhirnya Bayu menyerahkan? Nah, kalau tekanannya itu karena di situ kan banyak orang ya waktu itu ya, banyak orang terus ada ancaman juga, makanya kalau dia mengatakan bahwa untung nih, lu cewek gitu, ngomong kamu untung lu cewek, coba kalau lu cowok di sini udah mungkin. Ancamannya itu. siapa yang ngomong itu siapa tuh? Ada nanti ada yang bilang. Cowok apa cewek? Karyawan atau Cowok. sama karyawan? Iya, sama karyawan. Artinya berita acara serah terima yang kakak tulis itu benar nggak sih yang bertinta biru itu yang kertas lembar? Terima untuk handphone nggak ada ya? Beda objek. Beda. Serah terima untuk handphone, laptop itu nggak ada. Berarti itu serah terima apa? Itu yang lain. Sertifikat rumah segala macam. Iya, Nah, betul. kalau terkait itu nanti dalam berita acara klarifikasi di Podcast. Tangsel besok agendanya. Tapi kalau untuk penulisan itu sendiri masih karena dalam tekanan atau dengan sukarela sih? Aku di DT mas. Iya, aku di DT. Berarti bukan karena hati ya? Oh bukan di DT. Tapi benar nggak sih Bayu ketika kata pihak kanan Bayu yang meminta mereka untuk datang ke rumah? Itu besok ya mas ya, beda sama yang dilaporin hari ini. Beda. Kalau yang hari ini fokus apa yang terjadi di Jakarta Selatan. Bayu kan dilaporkan hari ini di Polda, Pak. Katanya juga Bayu disebut mengaku sebagai karyawan dari PT Hijau Bintang. Oke, kalau PT Hijau kita Ya, artinya jejak digital itu kan tidak dibohongi, tidak bisa dibohongi. Kita lihat aja jejak digitalnya, nanti kita analisa apakah ada pertanyaan dari saudari Ayu ini terkait dia adalah karyawan ADN. Ya. Tapi tadi katanya perusahaan itu baru berdiri 1 tahun, tapi Kak Ayu statementnya bilang sudah 8 tahun di sana. kalau Hijau Bintang memang saya tidak karyawan di situ ya. Saya tidak karyawan di situ. Saya karyawan di PT Hijau yang Ancam Indonesia. Kejadian lokasi yang perampasan handphone itu terjadi di Hijau Bintang Nusantara. Kantornya nanti. Berarti ada berapa hijau nih Kak? Kita tahu ada berapa hijau. Jadi alasan kenapa mereka membuat laporan di Polda hari ini karena nama PT Hijau Bintang Nusantara itu sering disebut sama Bayu dan Iya. mengalami kerugian pembatalan kontrak sebesar 1 miliar. Iya, Gimana tanggapannya? kalau saya sih Hijau Dita itu bukan kantor mas, bukan kantor saya memang. Tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ, makanya saya buka LP di sini. Gitu. Dan karena ada penyebutan hijau Nusantara itu juga dikatakan mereka direktur sampai mengalami kerugian gitu. Sampai tadi pagi juga ada cancel kontrak. Iya, di Hijau Bintang Nusantara itu memang peristiwa hukumnya di situ. Di kantornya PT Hijau Bintang Nusantara. Bukan Mbak Ayu itu karyawan daripada ADN tadi. Bukan. Itu udah jelas, itu udah clear ya. Jadi pada pemberitaan beliau adalah karyawan Hijau Bintang Nusantara, ya nggak mungkin juga. Karena dia PT-nya juga ada beda PT, beda korporasi. Kak, untuk yang besok sendiri yang di Tangsel, laporan kakak terhadap Ashanti atau karyawannya Ashanti? Lebih ke karyawannya Ashanti yang melakukan proses pengambilan mobil dan lain-lain. Namun itu kan nanti akan pendalamannya. Apakah mereka punya inisiatif sendiri atau ada yang memerintahkan? Intinya apapun itu kita akan sampai tuntas sampai ke akar-akar. Oh, tadi kuasa hukum pihak direktur Hijau Bintang itu juga mengatakan sebagai kuasa hukum ada baiknya untuk memproses latar belakang dari masalah yang Ayu sedang alami. Seperti apa menanggapi Akan dilaporkan ke Baik. Ketika klien datang ke kantor hukum, yang pertama adalah yang ditanya kejujuran, kebenaran sesuai fakta hukumnya. Kemudian klien membuat kronologis peristiwa hukumnya. Dengan dasar peristiwa hukum itulah kita analisa apakah ini delik pidana, apakah delik perdata. Kita analisa dari peristiwa hukumnya. Seperti contoh, ini adalah kronologis yang disampaikan Mbak
ayo kepada kantor Satria, dengan dasar ini kita melakukan upaya hukum. Kemudian orang yang sebelah sana, pengacara akan melaporkan kita ke Dewan Pengawas Advokat. Silakan aja baca Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 18 ayat 2 bahwa advokat itu tidak identik dengan klien. Jadi kalau kliennya korupsi, kemudian advokat yang menerima honorarium dari hasil korupsi, kan enggak juga. Advokat itu sebagai koruptor kan. Dan yang kedua, pasal 16 itu Undang-Undang Advokat itu menyatakan bahwa klien itu tidak identik. Ya kan? Kemudian pasal 16-nya hak imun itu melekat baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi kalau untuk dilakukan gugatan atau perdata pidana kepada pengacara ada hak imunnya pasal 16. Silakan aja ajukan ke Dewan Pengawas organisasi advokat. Kita punya bukti, kita punya data, kita punya fakta hukum sesuai peristiwa hukum, sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kita kepada kantor hukum. Itu rekan-rekan.